Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Biarkan semua aktivitas, semua beban, dan semua pergumulan hari ini kita letakkan sejenak di hadapan Tuhan. Malam ini, kita akan merenungkan satu ayat yang sangat jujur, bahkan mungkin terasa keras bagi sebagian orang. Mazmur 90 ayat 10 berkata bahwa umur manusia terbatas dan kebanggaannya justru diisi oleh kesukaran dan penderitaan. Mari kita membaca Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sahabat terkasih, ayat ini seringkali tidak sesuai dengan harapan manusia. Namun, justru di sanalah kebenaran Tuhan berbicara dengan dalam. Mazmur 90 tidak ditulis oleh seorang yang hidup nyaman tanpa pergumulan. Mazmur ini adalah doa Musa, seorang yang melihat begitu banyak kelahiran dan kematian, melihat perjalanan panjang bangsa Israel di padang gurun, dan menyaksikan betapa rapuhnya hidup manusia. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun. Firman Tuhan tidak sedang memberi angka pasti, melainkan mengingatkan bahwa hidup manusia ada batasnya. Tidak peduli seberapa kuat kita hari ini, tidak peduli seberapa sehat tubuh kita, tidak peduli seberapa banyak rencana yang kita susun. Hidup ini tetap terbatas. Manusia sering hidup seolah-olah waktu selalu tersedia. Kita menunda berdamai, menunda mengampuni, menunda berbuat baik, menunda datang kepada Tuhan. Mazmur 90 mengingatkan kita, hidup ini tidak panjang seperti yang kita bayangkan. Sahabat terkasih, setiap orang punya harapan tentang hidup. Kita berharap hidup yang lancar, karir yang terus naik, keluarga yang utuh, usaha yang berhasil, hari tua yang tenang dan bahagia. Namun, firman Tuhan berkata sesuatu yang kontras. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ini bukan berarti Tuhan menikmati penderitaan manusia, tetapi firman Tuhan sedang berkata jujur. Realitas hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak pernah sepenuhnya sesuai dengan harapan manusia. Banyak orang kecewa bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena harapannya terlalu tinggi dan tidak berpijak pada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berharap hidup tanpa air mata, tanpa luka, tanpa kesulitan, kita akan mudah goyah. Mazmur 90 mengajar kita untuk memiliki harapan yang realistis, bukan pesimis, tetapi jujur. Sahabat terkasih, ayat ini tidak berkata bahwa hidup manusia sia-sia. Ayat ini berkata bahwa kesukaran dan penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup. Kesukaran tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Penderitaan tidak selalu berarti kita hidup di luar kehendak Tuhan. Justru seringkali di tengah kesukaran dan penderitaan, iman kita dibentuk, hati kita dimurnikan, dan ketergantungan kita kepada Tuhan diperdalam. Banyak orang baru benar-benar mencari Tuhan ketika hidupnya tidak sesuai harapan. Banyak doa lahir bukan dari kelimpahan, tetapi dari air mata. Mazmur 90 tidak mengajarkan kita untuk mencintai penderitaan, tetapi mengajarkan kita untuk menemukan Tuhan di dalamnya.
Sahabat terkasih, jika hidup ini singkat, jika kesukaran dan penderitaan adalah bagian dari perjalanan, lalu di mana harapan kita? Mazmur 90 tidak berhenti di ayat 10. Mazmur ini mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang kekal. Tuhan yang menjadi tempat perteduhan turun-temurun. Harapan kita bukan pada panjang umur, tetapi pada hadirat Tuhan di setiap musim hidup. Harapan kita bukan pada hidup tanpa masalah, tetapi pada kasih setia Tuhan yang menopang kita di tengah masalah. Ketika kita menyadari hidup ini terbatas, kita belajar hidup dengan lebih bermakna, mengasihi dengan lebih sungguh, mengampuni dengan lebih cepat, berjalan dengan Tuhan dengan lebih rendah hati. Sahabat terkasih, Mazmur 90 ayat 10 mungkin tidak terdengar indah di telinga manusia, tetapi ayat ini penuh kasih. Karena Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ilusi, melainkan dalam kebenaran. Hidup ini singkat, kesukaran dan penderitaan itu nyata. Namun Tuhan setia, dan kasih-Nya tidak pernah terbatas. Kiranya malam ini kita belajar menyerahkan sisa hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dengan hati yang bijaksana dan penuh pengharapan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang kekal, kami bersyukur atas firman-Mu malam ini. Engkau tahu hidup kami terbatas. Engkau tahu kesukaran dan penderitaan yang kami alami sepanjang perjalanan hidup ini. Ampuni kami jika selama ini kami berharap terlalu tinggi pada dunia, namun terlalu sedikit berharap kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, menjalani hidup dengan bijaksana, dan tetap berpegang pada pengharapan yang hanya ada di dalam Engkau. Di dalam keterbatasan kami, jadilah kekuatan kami. Di dalam penderitaan kami, jadilah penghiburan kami. Kami menyerahkan malam ini dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan menenangkan hati dan menguatkan iman kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.